Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang higher demand. Nah, untuk pertama, apa itu demand atau permintaan? Permintaan merupakan suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 7. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga semakin murah, cenderung permintaan terhadap barang akan bertambah naik. Namun sebaliknya, jika barang itu sendiri semakin mahal, cenderung permintaan terhadap barang akan berkurang atau turun. Yang kedua adalah harga barang lain. Contohnya seperti barang pelengkap dan barang pengganti. Apabila harga barang pengganti atau pelengkap turun, maka permintaan akan barang juga akan semakin berkurang. Dan sebaliknya. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Jika tingkat pendapatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Seperti ketika mendapatkan gaji lebih tinggi atau gaji naik, dan kita akan lebih sering untuk membeli barang. Yang keempat adalah selera. Selera masyarakat juga mempengaruhi daya beli atau permintaan masyarakat terhadap suatu barang, dan permintaan akan meningkat pula. Yang kelima, intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap suatu barang itu rendah, dan sebaliknya. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk yang ada dalam suatu daerah atau wilayah, maka semakin tinggi pula permintaan pada suatu barang atau jasa. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Apabila konsumen memprediksi suatu barang akan naik, maka jauh lebih baik untuk membelinya sekarang agar bisa berhemat. Dan itulah juga yang mendorong permintaan lebih tinggi. Kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Dalam contoh tersebut, jika titik A menggambarkan bahwa pada gambar P jumlah yang diminta adalah Q, sedangkan titik A1 menggambarkan bahwa pada gambar P jumlah yang diminta adalah Q1, dapat dilihat bahwa Q1 lebih dari Q, dan berarti kenaikan pendapatan menyebabkan pada harga P permintaan bertambah sebesar Q1. Contoh ini menunjukkan bahwa pada kurva permintaan bergerak ke sebelah kanan, maka perpindahan itu menunjukkan pertambahan dalam permintaan. Sebaliknya, jika kurva permintaan bergerak ke sebelah kiri, misalnya menjadi D2, berarti permintaan berkurang sebagai akibat dari perubahan ini pada harga P. Jumlah barang yang diminta adalah Q2. Keadaan ini ditunjukkan oleh A2. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Contohnya dalam grafik tersebut, pada saat harga setinggi OP, jumlah barang sebesar OQ. Pada saat harga turun menjadi OP1, jumlah barang sebesar OQ1. Pada saat harga turun menjadi OP2, maka jumlah barang sebesar OQ2. Nah, pada contoh grafik tersebut yaitu jika harga 3 juta rupiah, maka jumlah yang diminta adalah 300. Jika harga turun menjadi 2 juta rupiah, maka jumlah yang diminta akan bertambah 500.
Dan jika harga berkurang atau turun menjadi 1 juta, maka jumlah yang diminta akan bertambah menjadi 800. Nah, seperti contoh permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Jika harga 5.000, maka jumlah yang diminta menjadi 200. Jika harga turun menjadi 4.000, maka jumlah yang diminta adalah 400. Semakin turun harga, maka jumlah yang diminta juga akan semakin naik. Seperti dalam kurva berikut, pada kurva permintaan DD terhadap 5 titik yaitu PQRST, masing-masing titik menggambarkan keadaan yang berbeda. Sebagai contoh dalam tabel tadi, keadaan P menggambarkan bahwa pada harga Rp5.000 jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam gambar kurva juga menggambarkan keadaan seperti itu. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta yang berbanding terbalik. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai permintaan perseorangan dan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perseorangan oleh komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka, seperti perubahan harga, perubahan pendapatan, substitusi dan komplement, dan lain-lain. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Nah, berikut ini adalah kurva permintaan perseorangan dan pasar. Dalam tabel ditunjukkan suatu gambaran hipotesis untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Dalam contoh itu, misalkan hanya terdapat 2 individu dalam pasar buku tulis, yaitu Ali dan Badu. Dalam gambar tersebut digambarkan permintaan Ali dan Badu terhadap buku tulis pada harga-harga di antara 5.000 sampai 1.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyak barang yang diminta oleh Ali dan Badu pada setiap harga. Nah, apa yang terjadi jika permintaan lebih tinggi daripada penawaran? Apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Harga lebih tinggi dan kuantitas yang meningkat. Contohnya, sebuah kota kecil hanya memiliki 1 toko sembako, sedangkan masyarakat juga harus memenuhi kebutuhannya di toko tersebut, dan itulah yang menyebabkan permintaan tinggi. Maka tentu saja dapat mempengaruhi harga dan kuantitas. Harga menjadi lebih tinggi, begitupun juga kuantitasnya. Mau tidak mau, masyarakat juga harus membeli agar bisa memenuhi kebutuhannya walaupun mahal harganya. Nah, berikut ini adalah kurva Herdeman. Permintaan yang lebih tinggi mengarah ke harga ekuilibrium yang lebih tinggi dan kuantitas ekuilibrium yang lebih tinggi. Nah, mengapa terjadi higher demand? Higher demand adalah atau excess demand adalah akibat ketika pemerintah menggunakan kebijakan maksimum. Kebijakan maksimum adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menetapkan harga barang yang ada di pasar dalam rangka melindungi konsumen. Nah, tentu saja pasti ada efeknya. Apa efek terjadi higher demand? Pergeseran seperti dalam grafik tersebut, pergeseran permintaan ke kanan yaitu dari kurva DD menjadi kurva D1 menggambarkan berlakunya pertambahan permintaan, yaitu seperti ditunjukkan gambar di samping. Perpindahan ini menunjukkan bahwa kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1.
Sekian penjelasan yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.